Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mengerjakan kelanjutan dari soal yang kemarin ya. Nah, ini sebenarnya soalnya juga sama, soal PM dan PK. Tapi untuk soal UTBK yang ini sama juga ya, tidak. Sebenarnya juga bisa di logika, jadi tidak perlu rumus-rumus yang susah atau gimana ya, sebenarnya bisa. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3 dan 4 ya. Oke, nomor 3 dulu kita coba kerjakan. Nomor 3. Terdapat ini pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Oke. Kita nomor 3 ya. Pekerja A itu bisa mengerjakan dalam waktu satu dinding ya, itu 4 jam. Oke, tulisannya agak. Nah, kemudian untuk pekerja B, dia dapat mengerjakan dinding yang sama juga tapi waktunya 3 jam. Nah, kemudian lanjut, jika dinding tersebut dikerjakan pekerja A dan B secara bersama-sama, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi bisa diketahui kalau soal seperti ini tuh soal yang perbandingannya tuh terbalik ya. Jika orangnya ini ditambah, maka waktu pengerjaan semakin berkurang. Nah, jadi kuncinya seperti itu. Jadi nggak mungkin waktunya itu lebih banyak ya daripada A dan B yang saat ini. Nggak mungkin 3 jam, harusnya kurang dari 3 jam. Nah, ini berarti untuk opsi ini bisa kita kurangkan opsinya ya, berarti jangan dipilih yang lebih besar gitu. Karena kalau yang lebih besar mah jelas ya, dia salah gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Oke. Di opsi 7 jam kayaknya enggak mungkin ya, kita silang aja, jangan dipilih gitu ya. Oke. Jangan dipilih. Nah, sekarang kita coba logika ya. Jika A bisa mengerjakan dalam 4 jam ya, berarti per jamnya dia menyelesaikan berapa pekerjaannya. Nah, ini tinggal kita tulis aja, berarti 1/4 jam, gini aja. Kemudian kalau yang ini berarti ya 1/3 jam. Nah, kita tinggal tambahkan saja gitu. Nah, ini kalau kita cari kan 12 ya. 12 dibagi 4 ketemu 3. 3 kali 1 3, taruh sini, ditambah ini 4 kali 1 berarti sini 7/12. Nah, jika dalam waktu ya 1 jam, itu istilahnya ini waktu per jamnya, karena ini per jam, sama ini juga per jam, berarti dia bisa kita ketahui bahwa waktu yang dibutuhkan itu untuk menyelesaikan pekerjaannya secara bersama-sama, berarti tinggal kita balik saja sama kayak tadi. Berarti ketemunya itu 12/7. Oke, ada ya 12/7 jawabannya D. Oke, isi. Sekarang nomor 4. Nah, ini lumayan ini, tapi ya nggak masalah ya. Coba, pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam. Oke. Ini ada pengendara A. Dia berangkat ya. Itu kecepatannya selama perjalanan 60 km per jam. Kemudian orang B berangkat ya,
sama jalurnya juga, jalannya sama. Nah, tapi waktunya kecepatannya 80 km per jam. Nah, yang membedakan adalah ternyata ada selisih waktu di antara A dan B ini, yaitu 1 jam. Ya. Jika hingga 2 jam kemudian pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti, berarti AB selisih 1 jam ya. A-nya itu berangkat dulu gitu kan, 1 jam kemudian baru B. Nah, setelahnya ada 2 jam. Sama-sama masih perjalanan. Berarti tanpa berhenti, berarti tidak ada istirahat. Apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A? Dan berapa jarak kedua pengendara tersebut? Oke, yang pertama berarti kita harus cari jaraknya dulu ya. Nah, jarak itu kan ini kecepatan ya. Masih ingat ya, kecepatan itu V ya, velocity itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, gitu ya. Dibagi waktu gitu. Biasanya perpindahan ya ini ya, tapi ya nggak masalah lah. Nah, kalau misalkan di sini 60 km per jam, jaraknya kita masih belum tahu ya. Waktunya itu per jam. Ya, per jam itu berapa? Ya 1 jam berarti kan. Berarti jaraknya itu 60 kali 1, berarti jaraknya 60 km. Nah, 60 km. Nah, untuk yang A ini ya, selama perjalanan per jamnya menempuh 60 km. Berarti yang B ikuti rumus yang sama kan, 80 km. Oke. Sekarang sudah tahu waktu ini ya, per jamnya ya. Berarti sekarang kita coba hitung waktu yang telah berlalu ya, yang sudah durasi perjalanannya. Oke. Pengendara A dia mengalami durasi perjalanannya itu selama ada 2 jam, ada 1 jam ya, dia mengawali dulu 1 jam, kemudian ditambah 2 jam. Berarti total kalau yang A ini 3 jam. Sedangkan 1 jamnya ini 60, berarti 3 kali 60 ketemu 180 km jaraknya untuk yang A. Sedang yang B, karena dia perjalanannya kan nalat 1 jam, berarti hanya 2 jam saja. Nah, per jamnya ketemu 80, berarti 2 kali 80 ketemu 160 km. Oke, yang ini 180, yang ini 120. Jika di logika, maka ya ada selisih di antara keduanya. Ya, yaitu berapa? Tinggal dikurangi aja gitu kan ya. Nah, terus di sini ya, 180 km dikurangi 160 km, berarti 20 km. Ada selisih 20 km. Nah, yang jadi masalah, apakah sudah menyusul ini si B sama yang si A? Nah, kalau melihat dari jawaban ini ya, karena jarak yang ditempuh itu juga tidak sama gitu ya, dan apakah bisa ketemu dalam waktu 3 jam gitu ya. Kan ini waktu paling lama 3 jam ya yang A, sedangkan yang B itu baru 2 jam. Nah, cara nyarinya itu kita bisa lewat KPK sebenarnya ya. KPK-nya itu berapa? Nah, kalau angka 60 sama 80, KPK-nya masih jauh. Gak bisa ketemu cuma dalam waktu 2 jam gitu kan ya. Nah, 60 berapa? 120 gini kan, 180 gini kan. Nah, sedangkan tuh kita itu jarak yang ditempuh baru 60 km gitu, 160 km di 80 terus koma terus 160. Jadi belum ketemu KPK-nya. Nah, ini belum ketemu KPK-nya antara di sini sama di sini. Kalau belum ketemu KPK berarti pengendara A dan B ya itu belum ketemu. Berarti yang B tidak
berhasil atau belum ya? Belum menyusul. Oke, berarti jawabannya yang selisih 20 km tapi belum menyusul. Berarti jawabannya yang B. Oke, easy.